murid Yesus itu Yahudi. Mereka diminta Yesus waspada supaya orang Yahudi ini jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat kepada murid Yesus yang Yahudi ini. Orang yang datang memakai nama Yesus Kristus itu bukan dari golongan mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada orang-orang Yahudi murid Yesus di tahun 33 ini? Ngaku-ngaku bertemu Yesus, menerima firman dari Yesus, mendapat pengajaran dari Yesus, mengaku pengikut Yesus, kemana-mana Yesus, Yesus, Yesus. Itu siapa? Nah, kira-kira menurutnya Bro Zuma siapa itu? Kami siapa lagi tahu. Kalau bukan Kristen siapa lagi? Kan cuma Kristen. Kami kan tidak pernah mengaku kami adalah Mesias. Lah, bukan masalah mengaku. Kami adalah saudara. Kami adalah jangan ke situ dulu. Pengikut Yesus. Jangan di situ dulu. Orang ini mengaku pengikut Yesus. Mereka datang, kalian datang ke suatu tempat. Itu kalian pakai nama siapa? Yesus Kristus kan? Yang kalian bawa, kami adalah pengikut Yesus Kristus. Kan Yesus mengatakan kepada Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian di sini siapa? Yahudi. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku. Nah, Kristen ini datang memakai nama siapa? Ketika mereka datang kepada murid-murid Yesus yang asli, mereka mengatasnamakan siapa? Paulus misalnya, contoh Paulus bertemu dengan siapa menurut Paulus? Yesus Kristus kan? Ketika Paulus datang kepada murid Yesus, saya bertemu dengan Yesus Kristus loh. Murid menerima pesan dari gurunya agar waspada kan? Kepada orang-orang yang datang memakai nama Yesus Kristus kan? Artinya orang yang datang menjual ajarannya mengatasnamakan Yesus Kristus. Kalau bukan Kristen lalu siapa, Bang? Oke, begini Bang Zum. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Kalau memang itu hasil analisa dari Bang Zum, nggak apa-apa. Yang penting bukan dengan sengaja mempelesetkan ayat itu, khusus kedua ayat itu. Jadi menurut saya dan semua kita yang memiliki pemikiran yang cukup, sudah jelas nih apa yang dikatakan oleh Yesus itu. Kita tidak meraba-raba atau nggak perlu menafsir lagi apa maksud Yesus itu. Karena di sana penekanannya, orang yang memakai nama Yesus bukan hanya semata-mata ngaku Mesias dan dia mengklaim dirinya dialah Mesias itu loh Bang. Nah, itulah penyesat itu. Nah, orang Kristen kan tidak mengaku kami tidak mengaku kami Mesias. Kami pengikut Yesus. Itu maksudnya. Gampang sekali ya. Oke. Kalian mengajarkan agama Kristen ini memakai nama siapa? Kami mengajarkan kekristenan itu bukan dengan sesempit itu Bang Zum. Iya, enggak, maksud saya Kristen ini menyebar ke seluruh penjuru pakai nama siapa? Nama bom-bom kah atau nama Yesus? Itu dulu. Nama Yesus lah. Nama Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Memakai namaku dalam arti dan berkata, mengaku diri sebagai Mesias kan? Tidak mesti begitu. Tidak mesti orang itu akulah Yesus, tidak mesti. Nah, sesuai dengan ayat itu? Enggak. Itu multi tafsir, Bang. Bisa diartikan. Bang Jum, baca dulu ayat 5-nya Bang Jum. Ya. Kita baca dulu, Abang. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Akulah Mesias. Aku Yesus. Saudara. Artinya begini. Artinya orang itu datang mengatakan Yesus itu adalah Mesias.
Bukan begitu Bang. Itu memplesetkan itu namanya. Bukan orang itu datang dan berkata itu Mesias, tetapi orang itu muncul lalu mengklaim dirinya sebagai Mesias supaya dia dianggap sebagai Mesias, dihormati sebagai Mesias, padahal bukan. Nah, itulah penyesat. Oh gitu. Iya dong. Oh, jadi kalau dikatakan bahwasanya orang-orang ini yang datang itu adalah harus mengaku Kristus gitu, itu baru disebut penyesat. Orang itu bukan mengakui Kristus, tetapi orang itu mengakui dirinya Kristus gitu. Orang itu mengaku Kristus. Orang itu mengaku Kristus. Dirinya. Iya, mengakui dirinya. Mengakui dirinya, akulah Kristus atau akulah Mesias. Itu orang brengsek. Oh begitu. Iya dong, ayat 5 itu kan jelas Bang Jum. Oke, baik. Saya ikuti irama Anda ya. Saya ikuti irama Anda. Bukan irama saya Bang, tapi kata Alkitab. Orang banyak itu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi menurut saudara, orang itu mengaku Mesias. Yes, dia mengaku dirinya Mesias, lalu kemudian berkesempatanlah dia untuk menyesatkan banyak orang, karena orang yang tidak tahu, berarti inilah Mesias, ayo kita ikuti dia, padahal bukan. Oke, baik. Oke, jadi bukan kata saya, bukan irama saya Bang. Makanya tadi saya itu perkataan Alkitab. Silakan dong. Oke, baik. Makhluk yang datang kepada Paulus itu mengaku siapa? Makhluk yang mana yang datang kepada Paulus? Banyak yang datang kepada Paulus. Ketika dia ke Damsyik. Oh, itu ketika Paulus ketika di Damsyik, dia mendapat semacam apa itu ya? Semacam penglihatan. Dia yang datang kepadanya mengaku siapa? Jangan ketawa dulu. Enggak, yang datang kepada Paulus itu memakai nama siapa? Yesus. Oke, memakai nama Yesus. Bukan memakai. Sebentar Bang. Bukan memakai nama Yesus Bang. Bukan memakai nama Yesus. Tetapi Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana? Ketika Paulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Dari perkataan itu, bro. Dari perkataannya. Sekarang penyesat itu berkata apa? Loh, dari mana Anda tahu bahwa itu penyesat? Enggak, saya tanya dulu kepada saudara. Bang Juma selalu begini saya tanya dulu, saudara. Kita santai, Bang. Kita santai, Bang. Kita santai. Saya santai, Bang. Sekarang oke. Silakan. Sekarang Bang Zuma mengatakan suara itu suara penyesat. Ya. Sekarang saya tanya sekarang, kalau Bang Zuma mengklaim itu adalah suara penyesat, dari mana Anda mengatakan begitu bahwa itu suara penyesat? Oke, baik ya. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Kita buka. Silakan Anda buka. Yohanes 16. Iya, silakan Anda buka. Ayat berapa? 7, 8 dan seterusnya. Satu perikop atau satu bab boleh Anda tunjukkan. Enggak, bagian ayat tertentu lah, jangan satu perikop lama kali kita. Oke. Yohanes 16 perikopnya pekerjaan penghibur. Oke, Bang. Dari ayat berapa kita baca? 7, 8 dan seterusnya. Seterusnya kok banyak sekali. Ya, kalau Anda butuh saya ajarkan, tambahkan lagi dalilnya. Fokusnya di 7 dan 8. Ayat yang Bang Zuma angkat itu yang mana? 7 dan 8 dan baik, seterusnya. Kita baca. Ya. Ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan
menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Puji Tuhan. Oke. Ya, silakan. Oke. Yang datang setelah Yesus pergi siapa? Yang datang setelah Yesus pergi, Roh Kudus. Yang datang kepada Paulus siapa? Yesus. Mana yang betul? Yang datang Yesus atau yang datang Roh Kudus? Oke. Jadi begini Bang Zum. Begini Bang Zum ya. Ini namanya namanya menangis tapi mencoba untuk tertawa. Oke, terima kasih. Aku akan pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia tidak datang. Aku harus pergi. Jadi setelah aku pergi, siapa yang datang? Aku atau oknum lain? Jawab. Oke, oknum saya lain jawab, atau aku yang datang? Oknum lain atau aku? Silakan. Kalau itu yang dipermasalahkan, lalu tidak memperhatikan konteks dari setiap ayat, maka tadi aku bilang baca dan seterusnya Anda tertawa. Dari mana? Dari mana? Sabar dulu Bang Zum, sabar dulu. Izinkan saya memberi penjelasan. Oke. Kalau kita melihat perikop Yohanes tadi yang kita baca, ya sabar dulu dong. Yang datang Yesus atau oknum lain? Sabar dulu dong, biar saya menjelaskan ayatnya. Nggak usah cari celah untuk lari. Yang datang di atas Yesus, yang datang Yesus atau pribadi lain? Yesus yang datang atau pribadi lain? Di atas itu Bang Zum, Yesus yang datang atau pribadi lain? Di atas itu kan Anda bertanya dengan topik itu, maka kami harus memberi jawab. Saya bertanya supaya jelas. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus sendiri atau oknum lain? Makanya diperhatikan ayatnya Bang. Makanya diperhatikan ayatnya. Mulai sakit. Kedatangan janji Yesus tentang Roh Kudus itu datang menghibur atau memberikan penerangan, memberikan tuntunan bagi setiap orang. Mulai berdarah. Lihat perikopnya bro. Yang datang setelah Yesus, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia, oknum lain ini tidak datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi, yang datang Yesus atau oknum lain? Ketika Yesus memperlihatkan dirinya kepada Paulus bukan dalam bentuk visi, tetapi dalam bentuk penglihatan. Paulus tidak melihat sosok pribadi, bro. Makanya saya bertanya sama saudara, siapa yang datang kepada Paulus? Anda mengatakan Yesus, sementara Yesus mengatakan yang datang setelah aku bukan aku. Kalaupun ada yang datang memakai nama aku, itu penyesat. Iya. Kalau Yesus datang kepada Paulus untuk memperlihatkan, menunjukkan kepada Paulus makanya di sini makanya kuncinya. Tapi kalau masalah kedatangan Roh Kudus di sini sebagai penghibur, makanya kuncinya. Jangan disamakan. Makanya kuncinya yang datang setelah Yesus itu sopo? Siapa yang datang setelah Yesus? Aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, dia penghibur itu tidak datang. Ya aku pergi dong. Yang datang aku lagi. Bukan. Berarti yang datang kepada Paulus itu penyesat. Masih kuat bertahan. Masih kuat. Masih kuat. Dibuka. Mic-nya dibuka. Masih kuat bertahan. Kalau masih kuat saya naikkan levelnya nih. Kalau masih kuat. Ayo. Ayo. Udah di mute saudara. Aduh, saya udah di mute saudara. Oke. Sekarang saya tanya. Aduh, nggak boleh. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya. Yang datang setelah Yesus pergi menurut Yesus, Yesus kah atau oknum lain? Jawab. Bang Jum, makanya saya makanya tadi saya jelaskan tadi. Bang Jum, perhatikan. Bang Jum, udah Anda turun. Saya nggak butuh pembohong. Aduh, takut ya. Dengan hormat saya minta Anda turun. Takut diberi penjelasan. Dengan hormat saya minta Anda turun. Saya dengan hormat saya minta. Dengan hormat saya minta Anda turun. Makasih. Anda nggak bisa. 3 kali saya tanya. 3 kali sudah cukup. Ya. Tidak perlu menang kalah.
3 kali sudah cukup bagi saya untuk mengetahui bahwa Anda itu mencoba untuk menutupi kebotolan dan kebohongan Anda. Tema saya belum tergoyahkan. Saya belum naik level. Ingat ya. Anda tadi mengatakan banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Untungnya Anda itu pembohong. Kalau tidak Anda saya bal-balin di sini. Karena menurut Paulus semua Kristen itu adalah Kristus. Saya sanggup memberikan data itu. Semua Kristen adalah Kristus. Saya bisa memberikan data itu. Saya kantongin data itu. Makanya aku bilang, kalau Anda masih kuat bertahan, saya naikkan levelnya. Tapi ternyata Anda cuman pembual. Anda tidak bisa menghadapi saya berdialog dengan akal sehat, kecuali hanya jurus tipuan. Ngapain orang licik di sini? Gak perlu. Cukup saya perlihatkan kepada khalayak banyak, kamu penipu, kamu pendusta, kamu licik seperti iblis yang datang kepada Nabi Adam. Silakan teman, selamat malam. Jangan jadi orang licik kayak tadi. Penipu. Malam. Iya, malam. Dari mana? Katolik, Protestan? Aku Protestan, Bang. Protestan. Silakan, orang banyak yang memakai nama Yesus itu Islam atau Kristen? Kristen, Bang. Jadi yang penyesat itu siapa? Muslim. Lebih parah lagi nih. Lebih parah lagi kayaknya. Saya tanya Anda, apakah Anda pandai bahasa Arab? Ana mahir fil lugatil Arabiyah. Limaza? Cuma tahu itu saja. Limaza? Cuma tahu itu saja. Limaza? Muhammad orang mati disembah. Udah, Anda turun Bang, Anda turun di bawah. Saya tidak ingin kemudian maki-maki Anda di sini. Anda sudah tua. Gak enak kalau saya maki-maki Anda kan ya. Mending Anda turun di bawah. Gak butuh orang bodoh yang sombong. Saya butuh orang yang pintar, jujur. Itu aja. Pintar, jujur. Kalaupun bodoh, dia tidak sombong dan mau belajar. Selamat malam Saudara Frankie. Malam Bang Juma. Siap. Katolik, Protestan, Bang? Mohon maaf Bang Juma, ini saya yang dari Papua Nugini, Bang Juma. Islam, Katolik, Protestan? Saya Islam Bang Juma. Saya Islam. Oh, siap. Ada di perintah? Papua Nugini. Ini Bang Juma, di Papua Nugini itu sekarang sudah ada sekitar 200 Bang Juma orang yang sudah mualaf. Cuma saya tidak ada teman Bang Juma untuk ngasih arahan ke saya. Mungkin Bang Juma nanti setelah live ini bisa lihat video-video saya Bang Juma. Mohon maaf saya baru pertama kali live ini Bang Juma, makanya bingung saya mau bicara apa. Intinya siap. Saya yang ini Bang Juma yang kenapa diturunkan? Itu berita penting. Papua Nugini banyak mualaf. Informasi penting harus disebar. Bahwa yang banyak bukan murtad, yang banyak mualaf. Bang Handi tolong di follow teman yang tadi yang barusan Frankie. Kalau bisa minta nomor kontak beliau. Minta kontak beliau, nanti Bang Handi tolong komunikasi dengan beliau. Maaf Saudara Frankie ya, nanti komunikasi dengan tim saya. Apa yang penting untuk kita bahas, yang kita bicarakan, mana tahu ada sesuatu yang penting terkait dengan sahabat-sahabat di sana yang mualaf. Oke, maaf ya. Saudara Refail, selamat malam. Selamat malam Bang Zuma. Siap. Katolik, Protestan Bang? Katolik. Ya, silakan Bang. Jadi Bang Zuma, siap. Kita ini debat sampai kiamat pun semua orang punya emosi dan semua orang punya pikiran sendiri ya. Pikiran.
Tapi Kristen di dalam menelaah, di dalam mempercayai agamanya tidak pakai akal, Bang. Itu masalahnya. Kalau Kristen itu menggunakan akalnya dalam beragama, dalam merangkul dan menganut agamanya, pasti meninggalkan Kristen. Saya yakin itu. Kenapa Anda katakan gitu? Karena tidak masuk akal Tuhan dibunuh manusia. Ya, itu karena memang tujuannya bukan Tuhan dibunuh manusia, kemanusiaan itu dibunuh oleh manusia. Lah berarti yang menebus kalian ini manusia dong, bukan Tuhan. Ya, kan firman yang menjadi manusia, tetapi dalam diri manusia Firman menjadi manusia. Firman menjadi matahari. Bedanya? Kuasa Tuhan telah membentuk satu daging di mana di dalam ada manusia dan firman-Nya. Lah, yang lainnya apa bedanya? Bedanya yang lainnya. Yang lain saya dengan kamu tidak ada firman, kita hanya manusia. Kata siapa? Yesus mengatakan Matius 4 nomor 4, manusia hidup bukan hanya dari roti tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tunggu dulu. Yesus mengatakan dalam Matius 4 nomor 4, manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Ya benar. Saya dan Yesus sama. Apa yang Anda ingin tontonkan di situ? Yohanes 6 kenapa? Begini, kita debat gimana pun juga, yang kita ikut adalah Yesus yang turun dari sorga. Kamu kalau saudara, kamu kalau ikut Yesus yang turun dari surga, kamu tidak mungkin menjadi Kristen. Tidak mungkin. Kenapa? Yesus yang turun dari surga itu yang menurut saudara itu adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Kalau yang Anda katakan iblis yang turun dari surga yang Anda ikuti, itu juga betul. Yang Anda ikuti adalah iblis dari surga, betul memang. Iblis itu memakai nama Yesus. Karena Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat, planos, iblis, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku, Kristus, Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang Anda ambil ayat adalah di sini 24. Tapi kalau Anda lihat di sini, ini apa orang apa? Kanaan. Ini bukan orang Israel ini. Ini ya, bangsa di luar Israel. Memang betul. Dan karena imannya dia diselamatkan. Kata siapa? Ya. Kata siapa? Kata siapa imannya diselamatkan? Karena imannya dia disembuhkan. Hai ibu. Besar imanmu. Besarlah imanmu. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Apa yang kau kehendaki? Apa yang dikehendaki ibu itu? Apa yang dikehendaki ibu itu? Anaknya sembuh. Berubah nggak dia menjadi domba? Berubah nggak orang itu menjadi domba? Ya, itu domba itu bahasa kiasan. Kena zumba. Kamu saudara, domba itu hiasan untuk Bani Yakub, bukan di luar Bani Yakub. Itu menurut Anda. Yeremia 50 nomor 17. Yeremia 50 nomor 17. Yakub adalah domba. Keturunan Yakub adalah keturunan domba. Anjing kau cuma congor di luar daripada Bani Yakub itu disebut anjing. Oke? Di luar daripada Bani Israel itu disebut anjing. Anda tahu ya, sejarah orang Kanaan itu orang yang membakar anaknya, bayinya mau kemanapun. Yesus mengatakan tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata anjing itu? Benar Tuhan, tapi bukankah anjing makan sampah remah-remah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Benar imanmu, memang lu anjing, jadilah seperti apa yang kau inginkan. Nah itu betul. Maka wanita Kanaan itu tidak bisa menjadi domba. Tidak bisa, dia tetap anjing. Bahkan kalau Anda baca kitab Wahyu nomor 9, di luar Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi itu disebut jemaat iblis. Itu kitab Anda sendiri yang mengatakan itu. Lihat ini. Dalam perjanjian lama apa kata Yeremia? Dia berfirman,
terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku. Untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya keselamatannya daripadaku sampai ke ujung bumi. Ini perjanjian lama. Itu Kemudian betul. dalam perjanjian lama Tuhan Itu benar sekali. Itu benar sekali. Itu benar Makanya sekali. Yesus turun. Itu benar sekali. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan aliteng. Gak ada hubungannya dengan aliteng. Yang dimaksud Yesus itu ada di dalam kitabnya Yesus sendiri, pengakuan Yesus, kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan diberikan kepada bangsa lain yang akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Paham itu ya? Jadi kembali kepada tema, Cuma Sabar dulu, Bang. kamu datang Kemana saya harus face to datang? face. Kemana saya harus pergi? Kemana saya harus pergi? Zuma, Saya nggak pernah takut sama kalian. Zuma, Saya nggak pernah takut sama kalian, nggak pernah takut. Bagi saya kalian Injil di sini, apa kata? Bukan- Katanya Injil di sini. Aku akan mengatakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah, ada nggak di situ? Ada nggak? Telah kuadakan kepada nenek moyang mereka. Makanya jawaban tadi perjanjian baru itu Aku akan perjanjian baruku adalah baca nomor 33-nya. Iya, memang Perjanjian benar. barunya apa? Apa perjanjian barunya di situ? Perjanjian baru Nah, nomor 33 kau baca. Nomor 33 kau baca. Apa bacanya di situ? bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. pada Melainkan. waktu aku memegang tangan mereka. Melainkan apa? Islam set. Melainkan apa? Perjanjianku. Bentar, mana ini? Bentar. Nomor 33-nya apa? Aku Iya, akan benar. Apa perjanjian nomor 33-nya apa bunyinya? Tetapi perjanjianku kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, menuliskannya dalam batin mereka, maka aku akan menjadi Allah bagi mereka. Apa yang ditanamkan sebagai perjanjian baru di situ? Iya, Taurat. Taurat. Berarti Maka Taurat kata Yesus, Taurat itu perjanjian baru atau perjanjian lama? Ya, perjanjian lama, tapi di sini dikatakan perjanjian baru. Iya, benar. Taurat itu adalah perjanjian baru. Orang Kristen penyamar, orang Kristen penyesat inilah yang melantik kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama supaya mereka bisa menjual surat-surat Paulus yang Paulus terima dari si Bilisisis. Halilintar. Kamu ditampar Bibelnya Yahudi. Sebelum Anda membuka data, pelajari dulu. Karena Bang Zuma lebih dulu belajar Bible daripada kalian. Gitu saudara. Ya, jadi perjanjian baru Tuhan kepada Yahudi itu adalah Taurat. Jadi konsep Kristen mengatakan bahwa Taurat itu perjanjian lama, itu bullshit. Itu penipuan, penyesat. Hanya penyesat yang mengatakan hukum Taurat itu perjanjian lama. Siapa itu? Aliteng. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, orang banyak yang menyesatkan itu adalah mereka yang menjual nama Yesus siang dan malam ke seluruh bangsa. Memakai nama Yesus untuk menyesatkan orang banyak. Dan kelompok yang menggunakan nama Yesus kemana-mana itu hanya aliteng, tidak ada yang lain. Kami memakai nama Nabi Muhammad, Hindu, Krishna, Muhammad itu Buddha, bukan Siddhartha nabi. Gautama dan Gimanapun seterusnya. juga ya. Oke? Gimanapun juga Muhammad itu dari bawah, Zuma. Yesus itu dari atas. Satu-satunya kemudian yang memakai nama Yesus Kristus menyesatkan banyak orang itu hanya kalian Kristen, tak ada yang lain. Bang Zuma, Ya, Bang Zuma. Sampai bila Bang Zuma? Nah, lalu yang menggunakan nama Yesus Kristus kemana-mana siapa selain Kristen? Ada nggak? Tidak ada Bang Zuma. Nah, Itu berarti hanya Kristen aja kan? Berarti Kristen aja kan? hanya pikiran Anda, Yesus, Bang Zuma. enggak, itu dalil. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah, ingat ketika Yesus mengajar, tidak ada orang Kristen muridnya. Murid Yesus itu semuanya orang Yahudi. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa dari luar Yahudi? Kutanya samamu, siapa dari luar Yahudi
yang memakai nama Yesus Kristus. Siapa? Siapa dari luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus? Dari luar Yahudi maksudnya? Kok bertanya lagi? Siapa Maksudnya, di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus? Siapa? Siapa di luar Yahudi mau memakai nama Yesus Kristus? Kristen itu datang semua dari Yahudi. Udah Kristen. Dah. Terima kasih. Benar nggak? Apa? Kristen mula-mula itu semuanya dari Yahudi, murid Yesus itu. Anda Paulus juga ada dari Yahudi. mengatakan Kristen mula-mula dari Yahudi itu sudah menggenapi nubuatan Yesus. Sebab Mesias palsu dan Nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen berasal dari murid, berarti itulah murid yang disesatkan oleh Kristus palsu itu. Menggenapi Matius 24 nomor 23, 24, 25, nomor 26. Selesai kita kan? Tidak begitu Bang Zuma. Apanya lagi? Kristen juga. Apalagi? Di dalam Kristen juga ada orang yang menyesatkan. Apa? Tapi bukan bukan begitu. Enggak, salah. Bukan Orang artinya banyak. gereja itu. Ini ucapan Yesusnya datang kepada Yesus, kepada muridnya. Yesus mengatakan kepada muridnya Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang datang kepada Yahudi memakai nama Yesus. Bang Zuma mau diskusi apa? Islam atau Kristen? Itu dulu. Yang datang memakai nama Yesus Kristus kepada Yahudi, Islam atau Kristen? Di luar kelompok Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus itu kan cuman kalian. Saudara Ustadz Santri kalau mau diskusi buka kamera bang, buka kamera kalau mau diskusi bang. Oke, buka baik, kameranya. Syukran saudara Afan. Dah ya. Kalau Anda tidak merasa penyesat, silakan carikan saya kelompok di luar kelompok kalian yang ke seluruh dunia menyesatkan banyak orang dengan menggunakan nama Yesus Kristus. Silakan cari. Kalau ada selain kalian, Anda tidak akan temukan. Oke Bang Zuma. Oke juga. Jadi ini Abang Zuma lihat dulu baik-baik. Abang Zuma Apa yang perhatikan di sini. apa ini yang adalah saya harus siapa ini lihat? Bang Zuma? Itu saya. Ini Bang. Siapa Itu ini? itu saya. Kenapa? Kenapa, ya Bang? udah Bang Zuma nggak boleh. Boleh. Kenapa? Jelek-jelek begitu. Saya mandi 3 kali minimal. Minimal saya mandi itu 2 kali dalam sehari. Ayo, berarti saya ganti sempak minimal 3 kali sehari. Ada yang disembah olehmu. Biar jelek, yang penting rajin ganti sempak. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Halo. Selamat malam. Akulah Soma yang kau aniaya. Halo saudara Fengki. Halo. Halo Bang Juma. Halo juga. Yang dari ini ya, Papua Nugini ya? Iya Bang. Iya, gimana Bang? Singkat, padat. Apa yang bisa kami bantu? Mungkin kalau untuk ini ceritanya panjang Bang, maksudnya nanti yang saya sudah dikasih nomor Abang, nanti biar selanjutnya di itu aja Bang. Oke, siap. Siap. Mohon maaf ini tadi kepencet lagi, saya minta gabung lagi. Nanti di info Bang ada sekitar 200 orang Bang sudah mualaf. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, mantap. Mantap Makasih, Bang. sekali. Makasih. Turun aja aku Bang. Iya, makasih Turun Bang aja, Fengki ya. Siap. Sama-sama Bang. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum. tetap berjuang. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kanda, silakan Kanda.
Bang Andi. Bang Andi. Bang Andi. Tidurkah? Oh, belum ada ya. Halo, selamat malam saudara Bangon. Apa kabar? Halo. Ibu, Halo. kenapa temanya? Kenapa temanya banyak orang disesatkan Kristus? Apa buktinya itu Bang Juma? Kayak mana? Kok bisa Bang Juma buat tema kayak gitu? Halo, halo, halo. Halo. Halo, sorry. Ini yang keempat kalinya kena tombak dari bawah. Iya. Halo. Bisa buka kameranya, Saudara Listra Bangun. Tema Bang Juma itu kok bisa Abang buat tema kayak gitu? Orang banyak yang disesatkan Kristus. Iya. Dari mana dulu nih? Katolik, Protestan? Yesus menyesatkan orang, sedangkan kelakuan Protestan Yesus atau suci Katolik? dan baik. Protestan atau Katolik? Saya Protestan. Boleh buka kamera? Silakan Mbak, buka kamera aja, santai kita diskusinya. Ini aja lah Bang Juma. Kita lihat aja perbedaan antara Yesus dan Muhammad. Enggak. Yang Di lain dalam utusan Allah. di dalam kitab Utusan Allah, Yesus di dalam kitab saudara, di dalam kitab kelakuannya di dalam kitab saudara tidak ada suci. di dalam Nah, kitab. bagaimana bisa Abang nulis orang banyak yang disesatkan Kristus? Kalau Mbak ini mau bicara sendiri, masuk di kandang ayam, jangan di sini. Di kandang ayam, Mbak. Panggil semua ayam, ngomongnya di sana. Jangan di sini. Anda bertanya tapi Anda nggak mau berhenti bicara. Itu gila namanya. Itu namanya orang gila, nggak waras. Anda kalau bertanya, setelah bertanya Anda diam. Biar yang Anda tanya itu bisa mewaraskan Anda. Supaya Anda jangan gila permanen. Begitu. Kalau Anda bertanya habis itu bicara terus, itu orang gila namanya itu. Tak lama kau ditalak sama suamimu itu kalau gitu gayamu. Kalau Anda sudah bertanya, Anda diam. Supaya Anda diterapi, biar bisa sehat. Biar bisa sembuh dari gila. Kan begitu, jangan gila permanen. Jadi kalau habis bertanya itu diam. Kalau Anda mau menjelaskan, silakan, saya yang diam. Begitu. Ini bertanya tapi mulut nyerocos. Habis bertanya diam. Kalau mau naik silakan. Anda kelihatannya cerdas, tapi ada gila-gilanya sedikit. Anda kalau sudah bertanya itu diam. Biasa jelaskan. Jangan ngomong terus. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang. Iya, dari Katolik Protestan? Enggak Bang. Saya mualaf, alhamdulillah saya mualaf. Alhamdulillah, Masya Allah. Sejak kapan mualafnya? Ya, ada 3 tahunan lalu lah. Dari Protestan? Bukan, saya Advent. Oh, dari Advent, iya ya. Ya saya cuman tertarik tadi sama kata-kata Bang Suma. Katanya pelajari soal yang Abang bilang tadi, belajar kalau memang belajar tentang Alkitab. Iya. Orang kalau benar Kristen itu pasti bakal pindah dari agama itu, tapi saya itu yang saya sayangkan dengan teman-teman yang masih di Nasrani. Kok bisa mereka nggak belajar baik-baik? Padahal kalau mereka belajar baik-baik kitabnya, aku yakin Mas, mereka bakalan pindah. Betul. Mereka ini hanya terlanjur Kristen ajanya. Coba mereka itu tidak cinta buta, tapi belajar. Seharusnya mereka itu hilangkan dulu doktrin-doktrin dari orang tua mereka, pelajari dulu benar-benar kitabnya.
Ya, menurut aku loh, ini orang-orang Kristen ini orang cerdas, hanya terlalu terdoktrin aja. Betul, sepakat, kita sepakat. Saya juga sepakat. Mereka ini orang-orang cerdas yang terlanjur Kristen dan tidak mau belajar tentang agamanya, tidak mau belajar Bible. Iya, bener bang, bener banget. Aku tuh apa ya, kayak sayang bener, kayak disayangkan bener orang-orang gini. Halo? Enggak bagus ini. Saya yang jatuh tadi barusan. Udah 5 kali kena tombak dari bawah. Oh gitu ya bang. Siap. Aku minta maaf bang kalau ganggu ya kan. Nggak apa-apa. Sharing pengalaman gitu. Apalagi dari Advent itu biasanya kuat. Tapi bisa juga dapat hidayah karena pasti belajar Bible kan ya? Iya, dari aku belajar itu dari pertama kan keluarga kan rata-rata itu kami kan orang utara, Sulawesi Utara. Iya. Jadi rata-rata kalau kami dari basic agama itu memang kuat. Ya, orang tua itu kuat kalau masalah agama. Tapi doktrin. Doktrin. Tapi kan saya enggak mau terdoktrin dengan hal-hal yang berbau agama terus dibilang yang jalan ini harus kamu ikuti dari orang tua. Aku enggak kayak gitu. Aku pasti nyari dulu, lihat dulu mana yang benar-benar bisa diikutin, mana yang enggak ya. Iya. Dipilah-pilah dulu. Jadi dulu tuh belajar. Alhamdulillah sekarang. Jadi kebanyakan teman-teman nanya hidayahnya apa, mimpi apa. Aku bilang nggak ada mimpi belajar. Nggak ada mimpi. Kalian berharap mimpi untuk jadi seorang muslim. Jadi seorang muslim itu bukan modal mimpi, berharap, tapi belajar. Sebagai seorang muslim itu kebanyakan orang-orang yang nggak mau belajar aja, yang nggak pindah. Iya, betul. Ya, benar. Harusnya mereka belajar kan ya? Belajar. Nah, giliran kita yang banyak kemudian menyampaikan materi-materi, dibilang kita ini yang penghujat, penista, padahal kecenderungan kita hadir di sini untuk mengajak mereka untuk belajar gitu. Benar. Padahal sayang ke mereka, kita seperti ini karena sayang dengan mereka. Sayang, iya betul. Iya. Sayang sama mereka, benar. Tapi entahlah mereka berpikir seperti apa. Ya sama seperti dirimu, sahabatku, waktu belum ke Islam. Iya kan? Bang, aku nggak seperti itu bang. Aku kritis orangnya. Oh gitu. Pasti mikirnya itu kayak, dari kecil itu aku selalu mikir kayak apa sih ini, harus tahu dulu sebelum ambil keputusan itu, tahu dulu kemana. Nggak kayak gitu aku nggak berani kayak gitu. Alhamdulillah, masya Allah. Syukurlah. Memang karena hanya orang yang menggunakan akal yang akan mendapat pelajaran. Soalnya sampai kepada Islam. Nih bang, aku turun ya bang. Maaf ganggu. Iya. Oke, makasih. Makasih ya, bang, sahabat ya. Sehat terus, tetap istiqomah ya. Iya bang. Oke, selamat malam semuanya. Mbak Rita dan juga Sanca. Piye kabare? Gimana kabarnya? Halo. Ma, ngapa ya aku? Kok naik? Naik uang. Mana Ma? Siapa? Halo saudara Sanca. Halo. Sombong kali bah. Halo, Assalamualaikum. Muslim bang, mohon diturunkan aja Bang Zuma. 6 kali jatuh.
Ini yang ke-6 kalinya jatuh. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bang, Saudara Anca, Muslim. Jenderal dan WN. Dengar suara saya enggak? Oh, dengar bang, dengar. Oke. Dari mana, Bang? Alhamdulillah seakidah kita bang. Oh, masya Allah, alhamdulillah. Keluar, mama keluar dari sini. Ya. Turunkan saja bang. Siap. Halo, selamat malam. Silakan. Permintaan ada 35 permintaan. Silakan. Selamat malam, Mbak Hesti. Mbak Hesti, selamat malam. Halo, Mbak Hesti. Mbak Hesti, selamat malam. Sombong kali, Mbak. Jangan gitu dong. Halo saudara Kadrov. Halo. Selamat. Iya, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari mana, Bang? Islam, Bang. Islam. Ada perintah? Tidak, Bang. Semangat berjuang, Bang. Dukung terus. Oh, siap. Makasih. Turunkan aja, Bang. Oke, bosku. Thank you. Halo, selamat malam saudara Hisham. Ya bang. Siap. Ya. Ada yang bisa kami bantu? Enggak bang, aku hanya cuma mendengar aja bang. Siap, thank you. Saudara Lena. Halo. Ses saja Ki. Pegal juga tangan ini naikkan orang. Halo, selamat malam. Lena Puspa Nasution, Saudara Revi. Halo. Saudara Ratno. Saudara Revi. Pasien selanjutnya. Nggak, kasihan tak lihat aku naikin terus ini orang-orang. Naik turun naik. Halo sahabat Siagian di YouTube, syukran barakallah fik. Halo, selamat malam. Selamat malam saudara James Bond, Rumah Pea, Revi. Ketemu lagi deh. Iya. Suaranya udah bagus gak? Kekecilan lagi nanti. Aduh, apa? Suaranya kadang kecil suaranya, Bang. Iya, memang. Ya udah syahadat belum? Kenapa? Udah syahadat belum? Ya jarak kita tuh udah aja. Suaranya kecil sekali ya Bang ini, suaranya selalu gangguan suara. Ya, agak terganggu gitu ya Bang. Ya nggak bisa dengar baik. Di bawah mendengar nggak?
teman-teman di bawah. Suaranya nggak kedengaran abangku, nggak kedengaran. Iya Bapak, bentar aja lah. Caption nih, orang banyak yang mana itu orang banyak yang ada dong orang disesatkan. Yesus mengatakan Matius 24, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Penyesat itu datang memakai nama Yesus Kristus. Cuman ini caption orang banyak yang disesatkan Kristus. Salah. Ada Kristus palsu yang menyesatkan banyak orang, dan ada orang yang disesatkan juga memakai Kristus palsu ini kemana-mana gitu. Kena dua-duanya bang. Dan jangan seperti itu, kalimatnya itu loh nggak cocok. Siapa orang banyak yang disesatkan Kristus, itu pertanyaan. Tadi kamu bilang penyesat berarti bukan yang asli. Ada Kristus yang menyesatkan, yaitu yang palsu. Makanya tambahi itu aja ya, tambahi ya. Orang banyak yang disesatkan Kristus. Tambahi, Oke. Kalau bisa membuat saudara senang, kita ganti. Bukan, ini HP-nya pernah jatuh, bukan masalah macam disengaja, tidak. Gini, ku ikuti maumu kawan. Orang banyak korban Kristus palsu, nah gitu. Gak apa-apa. Salah lagi. Nah, sekarang orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu yang mana? Yang kamu bilang itulah. Nah, bacaan tadi kan, bahwasanya ada waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Pertanyaannya, siapa yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus Kristus? Itu tadi ada yang palsu. Berarti kalau ada yang palsu, ada yang asli. Nah, sekarang siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus ini? Siapa orang banyak yang memakai nama Yesus Kristus? Ya, bisa salah satu cuma lah. Saya nggak pakai nama Yesus Kristus, enggak. Saya memakai nama Nabi Muhammad kalau saya. Yang datang kepada murid Yesus, kan itu Yesus berbicara dengan muridnya di atas Bukit Zaitun. Murid bertanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman?" Gitu. Kenapa YouTube-nya? YouTube-nya kenapa? Tunggu ya, tunggu. Katanya bermasalah YouTube-nya. Iya, kecil-kecil suara aku katanya. Bang Tom. Iya. Katanya suaraku kecil. Sabar bang, sabar.
Gitu. Jadi Yesus mengatakan kepada muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus kan cuman Kristen. Yang datang kepada murid Yesus orang Yahudi kan cuman Kristen, Bang. Nggak ada yang lain. Jadi orang Yahudi harus mewaspadai ya orang Kristen, karena hanya orang Kristen lah yang memakai nama Yesus Kristus. Islam enggak, Hindu enggak, Buddha enggak, dan memang yang kontak langsung dengan Yahudi kan cuman Kristen, bukan kelompok lain. Yang datang kepada Yahudi ya Kristen. Dari mana kau tahu semua? Ada pada zaman itu udah ada Kristen. Jadi siapa yang datang kepada orang Yahudi kalau bukan Kristen? Paulus. Iya, mereka disebut di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, orang Yahudi mengatakan apa? Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab. Dia adalah tokoh dari agama Kristen. Berarti Paulus ini Kristen. Siapa? Paulus ini Kristen berarti. Dari mana kau tahu Paulus? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Apa di sana tertulis? Orang-orang Yahudi berteriak bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Baca dalilnya, Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Baca. Mana dia berkata Paulus bahwasanya dia adalah seorang Kristen? Di Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Itu perkataan Paulus itu? Bukan. Bukan perkataan Paulus. Itu perkataan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kan? Terus di Lukas menceritakan bahwa Paulus ketika dia di Antioquia, Paulus itu dengan murid-muridnya disebut Kristen. Nah, berarti saat itu sudah ada Kristen. Berarti orang banyak yang dimaksud di situ ya Kristen, siapa lagi? Yang datang berkontak, yang datang berhubungan langsung dengan murid Yesus itu adalah Kristen. Berarti orang banyak yang menggunakan nama Yesus Kristus itu ya Kristen. Siapa lagi? Kita mau nuduh Hindu nggak mungkin, Buddha nggak mungkin, Islam apalagi? Siapa yang bilang bahwasannya saya Kristen di ayat tadi? Lukas, asisten Paulus. Lukas sendiri yang menyatakan itu. Lukas yang mengatakan itu. Lukas. Ya. Dikatakan bahwasannya yang benar-benar juga menjadi Kristen ada di situ gitu. Paulus dikatakan di sana, Paulus ini adalah tokoh dari Kristen. Tokoh dari Kristen. Dan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus itu ketika dia kembali mengajarkan agama makan babi, tidak bersunat, kembali ke Yerusalem, Paulusnya itu bertobat. Agama makan babi. Baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus bertaubat dari mengajarkan makan babi. Baca.
Baca ini, ada di sini bang. Ada di sini. Ya sudah. Berarti kenapa Paulus kemudian bertobat? Kalau dia yakin ajaran makan babi itu benar, ajaran tidak bersunat itu benar, kenapa dia bertobat? Bertobat karena dia tidak mengikuti itu tadi ajaran Kristus. Ya itu dia bertobat di situ. Dia bertobat. Dia bertobat. Dia mentahirkan diri dan dia mempersembahkan kurban. Gara-gara dia sudah mengajarkan orang-orang di luar Yerusalem untuk makan babi dan tidak bersunat. Dia bertobat dari ajaran itu. Baca itu bang. Itu bukan inti. Kenapa bukan inti? Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran makan babi. Bukan itu. Paulus bertobat karena menganiaya yang bukan, salah. Tidak ada itu, nggak ada. Dia bertobat dari mengajarkan orang nggak bersunat. Baca dan